Tuhan, kembali lagi kita boleh berjumpa dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dan pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Rauan sebagai Gembala Sidang GPDI Bumi Anggrek. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kembali lagi Tuhan boleh memberikan kami waktu di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Dan iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berbahagia sekali hari ini kita boleh jumpa dalam pertemuan ibadah yang diberkati Tuhan. Dan berterima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Gerald Lutolo yang mempercayakan saya dalam pelayanan firman pagi ini. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan merenungkan renungan firman Allah pagi ini. Dan kita percaya Allah ada di sini memberkati kita, menguatkan kita lewat kebenaran-kebenaran firman. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. 2 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Firman Allah berkata begini, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Puji Tuhan. Dalam saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini tema yang akan saya khotbahkan pagi ini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, hai gunung Gilboa, janganlah ada embun ataupun hujan turun ke atasmu lagi. Janganlah ada tanaman yang tumbuh pada lereng-lerengmu, karena disitulah Saul yang perkasa itu gugur. Raja yang diurapi oleh Tuhan sekarang telah tiada, perisainya tidak diminyaki, melainkan dilumuri dengan darah. Puji Tuhan. Firman Allah pagi ini saya beri judul perisai yang tidak diminyaki. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sini dikatakan tentang Saul, karena disitulah Saul yang perkasa itu gugur. Raja yang diurapi oleh Tuhan sekarang telah tiada, perisainya tidak diminyaki, melainkan dilumuri dengan darah. Kita tahu bersama siapa Saul. Saul adalah seorang raja. Daud katakan seorang raja yang perkasa, raja yang diurapi. Tetapi kemudian dia menjelaskan di sini ada masalah yang dibuat oleh Saul. Masalahnya adalah perisainya yang dia pakai setiap kali berperang. Perisainya yang melindunginya dari serangan musuh. Ternyata perisai itu tidak dirawat. Perisai itu tidak dibersihkan. Perisai itu tidak dijaga. Perisai itu tidak diminyaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita baca firman Allah ini, maka dari ayat yang pertama dan seterusnya, Saul
Daud mendengar kabar tentang kematian Saul dan anaknya Yonatan. Maka di situ kita membaca Daud dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, dia menyanyikan ratapan. Dia menyanyikan satu nyanyian sedih, nyanyian ratapan. Kenapa? Karena Saul dan anaknya Yonatan mati di medan peperangan. Sebenarnya kalau dipikir, kenapa Daud harus bersedih? Kenapa Daud harus jatuh belas kasih kepada orang yang membenci dia? Kenyataannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Daud melihat Saul itu adalah pahlawan. Daud itu adalah orang yang diurapi. Dan dalam nyanyian ratapan ini, sama sekali Daud tidak menunjukkan adanya kebencian, adanya sakit hati dari Daud kepada Saul. Tidak. Ini menunjukkan betapa Daud begitu dewasa dalam Tuhan. Betapa Daud begitu mengerti rencana Allah. Betapa Daud mengerti bahwa apa yang Allah lakukan, apa yang Allah izinkan, itu yang terbaik bagi hidupnya. Sehingga ketika dia mendengar kabar kematian Saul dan Yonatan, dia bersedih hati. Nah saudaraku, saya tidak bahas soal kesedihan Daud, tetapi yang ingin kita renungkan di sini soal perisai Saul yang tidak diminyaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada zaman yang dahulu perisai itu umumnya perisai pada zaman dahulu itu ada dua. Yang satu bentuknya bulat, ya, ukurannya sekitar 50 sampai 60 cm, dipakai di tangan, dan tangan satunya kalau nggak pedang ada tombak. Ini perlengkapan perang. Dan yang satunya perisai yang bentuknya 4 persegi yang seperti daun pintu. Itu lebih berat. Karena apa? Karena itu menutupi seluruh di tubuhnya. Nah saudaraku, Alkitab katakan perisai Saul tidak diminyaki. Perisai Saul tidak dirawat. Perisai Saul tidak dijaga. Padahal perisai ini adalah pelindung diri. Maka kemudian kita melihat ada satu masalah yang dianggap enteng oleh Saul. Ada satu masalah yang dianggap tidak begitu penting oleh Saul, yaitu merawat perisainya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bersama, kalau bicara minyak selalu bicara soal urapan. Perisai selalu bicara soal iman. Artinya ada masalah dengan iman Saul. Ada masalah dengan iman Saul. Karena iman Saul tidak lagi dirawat, tidak lagi dipelihara, tidak lagi dijaga, tidak lagi diurapi. Ini masalah besar. Kalau kita belajar Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa ternyata minyak telah dipakai jauh hari, jauh sebelum bangsa Israel ada. Dari zaman Abraham, minyak telah dipakai sebagai urapan. Zaman Ishak, Yakub, mereka semua adalah orang-orang yang sangat menghargai minyak, karena minyak dipakai untuk mengurapi. Nah, mari kita baca. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Paulus berkata begini: dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala hal
Ini nasihat yang indah. Paulus berkata, pergunakanlah perisai iman. Efesus 6 di situ mencatat perlengkapan senjata orang percaya. Salah satu dari kelengkapan senjata orang percaya adalah perisai iman. Setiap orang percaya harus beriman. Setiap orang percaya harus punya iman. Kenapa? Karena iman adalah perisai kita orang percaya. Sehingga Paulus berkata, pergunakanlah perisai iman. Pertanyaannya, perisai iman ini kita jaga atau tidak? Perisai iman ini kita rawat atau tidak? Karena akan muncul masalah. Karena ketika kita tidak mempergunakan perisai iman dengan benar, kita akan berakibat kepada kematian. Saul mati karena dia tidak tahu merawat perisainya. Nasihat Tuhan bagi kita adalah pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua, bukan satu, semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, iblis ingin menjatuhkan kita. Iblis ingin membuat kita terkalahkan dengan munculnya banyak masalah, dengan munculnya banyak persoalan, dengan munculnya tekanan-tekanan hidup. Itu adalah panah api. Panah api yang ditujukan iblis untuk mengalahkan saya, mengalahkan kita semua. Tetapi puji Tuhan, kita dapat mengalahkan api si jahat dengan mempergunakan perisai iman kita. Amin. Mempergunakan perisai iman kita. Jadi maka saya mau katakan, iman adalah perisai orang percaya. Kalau iman kita tidak dirawat, kalau iman kita tidak dijaga, kalau iman kita tidak diminyaki, kalau iman kita tidak diurapi, akan berujung kepada kematian. Ini ngeri sekali. Bukan kematian fisik, tetapi menunjuk kepada kematian rohani, di mana kepekaan kita akan Tuhan hilang, di mana kesetiaan kita kepada Tuhan hilang, ketaatan kita kepada Tuhan hilang, mati rohani. Ini bahaya. Ada banyak orang percaya memang bergerak, memang hidup, tetapi rohaninya mati. Maka kita bilang kita harus merawat iman kita. Kita harus meminyaki iman kita. Karena iman adalah perisai kita dalam peperangan rohani. Haleluya. Maka kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana merawat iman kita. Kita harus tahu merawat. Karena jangan-jangan iman ini tidak dirawat lagi. Sama seperti Saul. Saul tidak lagi merawat perisainya. Alkitab mencatat perisai Saul ada bercak-bercak darah, dilumuri darah. Mungkin dia bangga dengan itu. Mungkin dia jadi sombong karena dia dapat membunuh banyak musuh. Tetapi Alkitab bilang minyak tidak ada lagi di perisai itu. Dia tidak lagi merawat. Jangan-jangan kita bangga dengan masa lalu kita, bangga dengan kehebatan Allah di masa lalu kita, sehingga kita lupa merawat iman kita. Tetapi pagi ini saya mau bilang, rawatlah iman. Supaya apa? Supaya ketika panah api si jahat menyerang engkau, ketika panah api si jahat menyerang engkau dapat menghalaunya, engkau dapat melindungi dirimu dengan iman yang engkau miliki. Haleluya. Mari, pertama cara merawat iman kita. Pertama, rawatlah imanmu dengan firman Tuhan. Buka hatimu biar firman Tuhan itu masuk dalam hidupmu.
Rawat imanmu dengan firman. Karena Alkitab bilang, iman timbul dari mendengar firman. Maka engkau harus merawat iman percayamu kepada Tuhan dengan firman. Karena ketika engkau membuka hatimu, membiarkan firman Allah tinggal di hidupmu, maka dia akan mengubah. Firman Allah mengubah engkau, sehingga kita akan memandang setiap masalah dari sudut pandang Allah. Ini penting. Ini penting. Ada banyak orang melihat masalah dari sudut pandang manusia. Maka ketika kita melihat masalah dari sudut pandang manusia, kita bisa menyalahkan orang. Ini gara-gara dia, itu gara-gara dia, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat masalah yang terjadi dari cara pandang Allah memandang, maka kita akan melihat ada mujizat di sana. Kita lihat pengalaman Samuel. Dalam Samuel pasalnya 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7, 1 Samuel 16 ayat 6 7 berkata begini. Ketika mereka itu masuk, yaitu Isai dan kakak-kakaknya Daud, waktu mereka masuk, Samuel melihat Eliab lalu pikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel terpesona melihat kegagahannya Eliab, sehingga dia berkata, sungguh berdiri di hadapan Tuhan orang yang diurapi. Tapi Tuhan bilang begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakannya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel memandang Eliab dan dia berkata, ini orang yang diurapi. Kenapa? Karena Samuel memandang paras. Samuel memandang perawakannya. Eliab itu orang yang tinggi besar. Dia seorang prajurit, seorang yang biasa berperang. Tentu postur tubuhnya memang bagus. Tetapi Tuhan bilang, aku menolak dia. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita membuka hati untuk firman Allah, maka firman Allah ini akan mendewasakan kita. Dan ketika firman Allah mendewasakan kita, kita dapat memandang setiap masalah dari cara pandang Allah. Kita tidak akan terkecoh dengan masalah. Kita tidak akan terkalahkan karena persoalan. Karena ketika kita memandang sama seperti Allah memandang, maka saya percaya masalah apapun engkau akan bilang Tuhan sanggup menolong saya. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 27. Filipi pasal yang pertama ayat 27. Firman Allah berkata begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu apa? Berpadanan, sama, cocok dengan Injil Kristus. Bukan Injil yang harus sama dengan saya yang harus sama dengan Injil. Supaya apa? Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Apa di situ dikatakan? Iman yang timbul. Ya. Iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku, iman tidak akan pernah timbul. Kepercayaan kita tidak akan pernah muncul. Keyakinan kita tidak akan pernah kuat kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Maka kita harus mendengar firman Allah. Karena dengan mendengar firman Allah, engkau punya iman. Dengan mendengar firman Allah, engkau punya keyakinan. Dengan mendengar firman Allah, engkau sedang merawat imanmu. Engkau sedang mengizinkan imanmu diminyaki, diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, Paulus bilang, ketika kita berpadanan, ketika kita sama, cocok dengan Injil Kristus, maka kita akan sehati sejiwa, satu roh dalam perjuangan. Amin. Semua orang percaya, Paulus bilang, mengalami hal yang sama. Kita dalam peperangan ini. Maka ketika kita sepadan dengan Injil, kita sama dengan Injil, dengan firman Allah yang kita dengar, maka kita bilang kita akan sehati sejiwa, satu roh dalam berjuang. Kalau kita berjuang masing-masing dengan ego kita, dengan kesombongan kita, dengan rasa bangga diri kita, maka kita bisa dikalahkan. Tetapi ketika kita sama-sama jemaat Tuhan, ketika kita sama-sama sehati, sejiwa, satu roh di dalam Tuhan, berjuang untuk berita Injil, maka kita diberkati oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan roh-roh penguasa-penguasa kegelapan. Dan kita harus kuat. Bagaimana kuat? Kita harus dengar firman. Buka hatimu, percayalah kepada firman Allah. Karena ketika engkau mempercayakan dirimu kepada Injil, sepadan dengan Injil, engkau dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 13 ayat 9. Wahyu pasal 13 ayat 9 berkata begini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Masih ada kuping? Haleluya. Coba saudaraku pegang. Jangan-jangan kupingmu sudah enggak ada. Masih ada kuping bukan? Kuping fungsinya adalah untuk mendengar. Maka Alkitab berkata, barang siapa bertelinga, sadarlah engkau punya kuping, engkau punya telinga, maka dengarlah. Engkau punya telinga yang baik, dengarlah. Apa yang kita dengar? Injil kerajaan Allah. Berita Injil yang harus engkau dengar. Kenapa? Kalau berita Injil yang kita dengar, iman kita kuat. Tapi kalau kita mendengar berita-berita yang lain, iman kita bisa lemah. Kalau kita dengar si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Kalau kita dengar berita-berita yang bukan dari Tuhan, berita itu mengecewakan kita. Berita itu menakutkan kita. Salah satu contoh berita yang bisa membuat iman kita lemah, berita soal COVID-19. Semakin engkau pelajari ini, saudaraku, COVID-19 ini, corona ini,
memunculkan ketakutan. Karena dikatakan corona terus semakin menyebar, sehingga kita diharuskan pakai masker, pakai ini, pakai itu, cuci tangan dan lain sebagainya. Baik, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat kondisi ini, kita menjadi takut sakit, takut mati. Tetapi saya mau bilang, kalau engkau dengar firman, imanmu dikuatkan. Percaya engkau dilindungi oleh Tuhan. Percaya engkau dijaga oleh Tuhan. Keluar masuk rumahmu, engkau diberkati Tuhan. Barang siapa bertelinga, mari gunakan telinga kita. Gunakan telinga kita untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Haleluya. Gunakan telinga kita untuk dengar firman. Karena ketika engkau dengar firman, engkau punya iman, engkau punya keyakinan, engkau punya kekuatan dalam Tuhan. Ketika engkau membuka telingamu dengar firman, engkau sedang merawat imanmu, engkau sedang merawat perisaimu, engkau sedang meminyaki perisaimu dengan kebenaran-kebenaran Allah. Haleluya. Kalau yang kita dengar hal-hal yang menakutkan, maka kita akan takut. Maka agar imanmu kuat, pakailah telingamu mendengar firman Tuhan. Kedua, cara kita merawat perisai. Kedua, pertama, buka hati, dengar firman Allah, supaya kita punya cara pandang sama seperti cara pandang Tuhan. Kedua, buka hatimu, biarkan Roh Kudus tinggal di hidup. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Firman diberitakan, Roh Kudus berkarya mengadakan mujizat. Firman diberitakan, Roh Kudus memberi pengertian. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Orang yang membuka telinganya mendengar firman, mempersilahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati, dalam hidup. Kisah para Rasul 19 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 19 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Peristiwa ini peristiwa yang terjadi di jemaat Efesus. Ketika Paulus datang berkunjung di sana, dia menemukan ada orang-orang percaya di sana, ada anak-anak Tuhan di sana. Maka dia bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka jawab, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Pertanyaan ini pertanyaan yang sama. Kepada jemaat di Efesus, Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Maka kepada kita yang hadir, yang ada saat ini, firman Allah mau bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kalau belum, buka hatimu untuk Roh Kudus tinggal dalam. Roh Kudus adalah kekuatan Allah. Roh Kudus adalah pribadi agung Allah yang tinggal dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang memampukan kita melewati setiap persoalan hidup. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita, yang menolong kita, yang membela kita sampai hari ini. Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Kalau sudah, puji Tuhan.
perisai iman diminyaki dengan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Betapa pentingnya Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya satu teori. Roh Kudus bukan hanya dalam kata-kata, tapi Roh Kudus adalah kenyataan satu pribadi yang menyertai orang percaya. Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajar. Bukan hanya mengajar, Roh Kudus akan mengingatkan. Apa yang dia ajar? Firman. Jadi ketika engkau mendengar firman, engkau sedang diajar oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau menghadapi tekanan hidup, engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, Roh Kudus juga mengingatkan firman, mengingatkan kebenaran Allah yang engkau dengar. Sehingga engkau tetap kuat, dan engkau tetap kuat. Kenapa? Karena firman Allah berkata, Roh Kudus akan terus mengajar. Dia nggak pernah berhenti mengajar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajar kita. Dia akan terus mengajar kita sampai kepada kesempurnaan gereja. Itu sebabnya orang percaya harus punya Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan teori. Ada orang berpikir Roh Kudus itu teori. Bahkan ada yang berkata Roh Kudus itu hanya untuk para rasul-rasul di awal gereja. Tidak, jemaat. Roh Kudus sampai hari ini, bahkan sampai gereja disempurnakan, Roh Kudus berkata. Itu sebabnya engkau harus buka hidupmu. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, mengurapi engkau, mengajar engkau, bahkan mengingatkan engkau akan kebenaran-kebenaran Allah yang engkau percayai itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ketiga, pertama, cara merawat iman, perisai iman kita membuka hati untuk firman Allah sehingga kita berpandangan sama seperti Tuhan. Kedua, buka hati untuk Roh Kudus sehingga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, mengajar kita, mengingatkan kita hal-hal yang harus kita kerjakan ke depan. Ketiga, ada tiga. Ketiga, renungkan firman itu. Firman kita sudah dengar, Roh Kudus mengajar kita dengan kebenaran Allah, maka selanjutnya renungkan firman itu. Dalam dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat 8. Nasihat Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Akibat dari merenungkan firman Allah, Alkitab bilang segala tindakan kita penuh perhitungan sesuai firman Allah. Orang yang merenungkan firman Allah, dia akan hati-hati dalam setiap tindakan. Enggak asal lakukan, enggak asal buat. Dia akan bertindak hati-hati
Dan ketika dia bertindak hati-hati, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Alkitab bilang, dalam perjalananmu engkau akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Kita ingin berhasil dalam hidup. Kita ingin beruntung. Untuk berhasil, untuk beruntung, maka renungkan firman Allah. Kenapa? Dengan merenungkan firman ini, kita akan hati-hati dalam setiap tindakan. Kita akan hati-hati dalam setiap perkataan. Kita akan hati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kenapa? Firman ini mengingatkan kita. Sehingga Raja Daud bilang begini. Mazmur 119 ayat 99. Akibat dia merenungkan firman Allah. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Haleluya. Daud bilang, aku lebih berakal budi, aku lebih bijaksana, aku lebih pintar. Dari siapa? Dari para pengajarku. Artinya dari guru-guru. Ternyata Daud punya guru. Daud dibimbing oleh tokoh-tokoh tertentu untuk mengajari dia. Tetapi Daud bilang, aku lebih berakal budi. Kenapa? Akal budinya muncul dari mana? Dari merenungkan firman Allah. Apa itu? Bertindak hati-hati. Maka jemaat Tuhan, supaya engkau berakal budi, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Allah siang dan malam. Sehingga tindakan kita, perbuatan kita lakukan dengan perhitungan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau hanya sekedar menyenangkan hati orang, kalau hanya sekedar menyenangkan hati sesama, itu gampang. Tetapi apakah tindakan kita, apakah perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan kita? Ini penting. Itu sebabnya renungkan firman Allah. Renungkan firman Allah supaya engkau bertindak hati-hati. Daud bilang, aku lebih berakal. Maka jemaat Tuhan, mari renungkan firman Tuhan. Ayub bilang begini, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Aku tahu, kata Ayub. Kenapa Ayub takut? Karena Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub pernah bilang dalam satu ayat, dulu aku mendengar tentang engkau dari orang lain, sekarang aku berhadapan muka dengan. Ayub mengalami pergumulan hidup. Kita tahu cerita bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dari sana Ayub belajar dari pengalaman penderitaan yang luar biasa itu. Ayub belajar firman Allah. Ayub belajar tunduk kepada Allah. Ayub belajar pasrah kepada Tuhan. Ayub belajar merawat perisai iman. Ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya ketika dia kaya raya. Tetapi dia bilang, aku tahu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan, kalau engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau dapat berkata, aku tahu. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata si Ono, bukan kata si Anu, tapi aku tahu bicara soal pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan,
merenungkan firman Allah, membuka hati untuk firman Allah, membuka hati untuk Roh Kudus, maka engkau punya keintiman bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau intim bersama Tuhan, engkau akan tahu cara kerja Allah dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau pun tidak mengerti, engkau tidak akan berhenti untuk mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang memang kita tidak mengerti, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak paham, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengajar engkau, dan engkau akan berkata seperti Ayub, aku tahu, haleluya, aku tahu, puji Tuhan, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini kesimpulan dari pengalaman Ayub. Kesimpulannya adalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada, Bapak. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Tidak ada yang dapat menggagalkan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat menggagalkan kehendak Allah dalam hidupmu. Itu sebabnya mari buka hati. Buka hati untuk firman Allah. Barang siapa bertelinga, biarlah dia mendengar. Dengarlah firman Allah dan buka hati, renungkan firman Allah, biar Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Maka engkau sedang merawat imanmu, engkau sedang meminyaki perisai imanmu. Ada banyak orang yang gugur. Ada banyak orang yang gugur karena tidak merawat perisai imannya. Ada banyak orang yang tadinya aktif, yang tadinya semangat dalam pelayanan, yang tadinya setia dalam Tuhan, berakibat kepada kematian rohani. Kenapa? Karena tidak lagi merawat perisai imannya. Saul dimulai dengan keperkasaan. Allah pilih dia karena Allah melihat dia luar biasa, berbeda dari yang lain. Bahkan Daud sendiri akui, Saul itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kenapa Saul mati? Kenapa Saul berakhir kepada kematian? Daud bilang, perisainya tidak diminyaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jangan sampai imanmu mati hanya karena engkau lalai merawat perisai imanmu. Rawatlah perisai imanmu dengan firman Allah, dengan Roh Kudus. Renungkan kebenaran Allah. Engkau dimampukan, dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan, dan engkau akan menggapai janji-janji Allah. Dan saya percaya setiap kita yang membuka hati untuk Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak berita yang menakutkan, ada banyak hal yang kita lihat yang menguatirkan. Tapi tetaplah buka hati untuk firman. Tetaplah Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Tetaplah engkau renungkan firman Allah. Karena anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Anak Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Anak Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan. Tapi mari milikilah perisai iman yang diurapi. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Surga. Biar kiranya kebenaran firman yang kami dengar pagi ini menguatkan kami semua. Kami harus lagi merawat iman kami. Iman kami yang adalah perisai dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, firman-Mu berkarya bagi kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Raja Tuhan, pemilik kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Di Tuhan kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya iman kita kembali dikuatkan, iman kita kembali disegarkan,
di mana penting dalam setiap kehidupan orang percaya untuk memelihara iman ini, tetap menjaga iman ini supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah persekutuan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, ini adalah suara-Mu, di mana hari-hari ini kami harus memelihara iman kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami akan tetap kuat sebab kami memelihara iman kami. Dan kami akan melihat pertolongan-pertolongan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang akan Engkau kerjakan. Kami mau tetap terus Tuhan, selalu mau Tuhan datang kepada Engkau. Kami mau tetap terus memberi kehidupan kami untuk mau mendengar suara-Mu. Terlebih kami mau Tuhan Roh Kudus untuk tetap ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu yang sudah kami dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih lagi Tuhan. Singkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-Mu selalu disertai dengan tanda-tanda yang heran. Kami percaya lewat pelayanannya juga Tuhan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu sekeluarga, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami juga diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga buat jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya juga kami semua diberkati dan kami tetap selalu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap menjaga, memelihara iman kami. Dan dalam setiap perjalanan hidup kami akan selalu melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi umat-umat-Mu yang saat ini mungkin ada dalam keadaan yang sakit. Hamba-Mu berdoa, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang dalam juga kelemahan Tuhan, kuatkan di dalam nama Yesus. Yang dalam keadaan berbeban berat, berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan, dibukakan jalan di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka semua juga ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihi kami semua. Biarlah Tuhan kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Tuhan sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan semua apapun aktivitas kami. Tuhan selalu campur tangan buat semua berhasil. Terlebih pekerjaan dari setiap umat-umat-Mu, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan yang selalu memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan selalu memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin terbawah sekalipun, sehingga Tuhan dalam setiap Tuhan tugas tanggung jawab mereka boleh melaksanakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya juga Tuhan, bangsa dan negara kami ada dalam tangan Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami akan akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Mari saudara, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Rauwan sebagai Gembala Sidang GPI Bumi Anggrek. Saya percaya berkat-berkat Tuhan selalu tercurah buat keluarga hamba Tuhan. Dan Tuhan akan semakin memakai lebih lagi, sehingga lewat pelayanan hamba Tuhan ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih juga buat kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini, dan selamat hari Minggu.